Alhamdulillah alladzi amarna bitarkil manaqih wa fi'lil ta'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdaya biqaulihi fi'lihi ila rasad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadid lis-sawabi wa ala an-nabiina lahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabir radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'an illa jannah. Qila ya Rasulullah wa ma birruh? Qala sallallahu alaihi wasallam it'amu ta'am wa tibul qalam. Wa fi rawahu Ahmad wal Baihaqi it'amu ta'am wa it'sa'us salam. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral tatua sarbatam malabri kungasin niya kahadirin, maiki amuji syukur di hadarat kelebihan negeri Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nasari ke Allah ta'ala talasa ditumpuk na anilinoa dasi-dasi barang tulinia ki ampak matu-matuin nesi satalla satta tina maraingi ni antu tulinia ampak kambani kalinta mangiri karing Allah subhanahu wa ta'ala na tulinia anggau kangi itu perintahan Allah subhanahu wa ta'ala na kinia aliliangi papisangkana. Salam papasalama mangiri kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ajaria uswatun hasanah. Ya Nabi ajari paminawangan di talasanta empota rigino ante dasi-dasi barang nasari kalang Allah subhanahu wa ta'ala an minawan Nabi tayyib antung gappag kasalamatkan, gappag kebahagiaan. Insyaallah di hari akhirat kita akan semua dimasukkan ke dalam jannah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, saat-saat sekarang ini kita masih dalam suasana bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, dan nanti sebentar kita akan masuk Muharram, dan diantarai kemudian masuk Rajab. Sekarang ini alhamdulillah jamaah haji kita untuk kloter pertama di Indonesia ini termasuk Makassar, embarkasi Makassar sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi bulan ini adalah kita kenal dengan bulan haji. Syariat haji ini dua nabi yang senantiasa kita selalu menyebut namanya di dalam salat kita, terutama di dalam tahiyat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dua nabi kita ini adalah merupakan uswah, contoh teladan yang patut kita jadikan paminawangan masing ketalasanta. Qad kanat lakum uswatun hasanah bi Ibrahim wallazina ma'ahu. Setujin naya niya mo anne contoh bamaji
paminawangang yami antu tuisesena Nabi Ibrahim siagantong minawang dia. Ibadah haji ini adalah merupakan panutan atau ikutan kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu rangkaian-rangkaian haji ini bapak-bapak yang berbahagia luar biasa ya. Ibadah haji ini luar biasa. Pada saat kita memakai pakaian ihram, lalu kita berada di padang Arafah, itu seakan-akan kita sudah berada di akhirat. Gambaran hari akhirat. Amma kiang kebo maki kama tongking kana tumate. Amma ki yami antu kain kapal dan sama semua. Kedudukan kita sama. Berkumpul di padang Arafah. Kita ini jamaah yang berbahagia semua ini, mungkin ada yang belum menginjakkan kakinya di tanah suci. Kita menghadap ke kiblat. Kita hanya membayangkan kiblat. Tapi bagi mereka yang sudah berjumpa dengan Ka'bah, melihat langsung kebesaran Allah bahwa betul ada yang namanya Ka'bah yang senantiasa kita menghadapkan wajah kita ke sana. Tentu ibadah haji ini bapak-bapak yang berbahagia adalah ibadah yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena ibadah haji ini adalah di samping merupakan rukun Islam yang kelima, yang terakhir dari rukun Islam ini, ia mendek kesempurnaan Islam tarekat tingasi dengan haji ini. Haji ini unik dan berat. Kenapa berat? Karena hanya orang yang mampu. Ini puluhan juta, ratusan juta bagi mereka yang plus. Dan kita ini masyarakat kecil seperti ini tentu hanya dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ke tanah suci. Tapi kita semua ini berharap supaya kita tetap berusaha di bidang ini. Bagaimana usaha-usaha kita ini kita sisihkan rezeki kita untuk kita berniat ke tanah suci. Karena ibadah haji ini merupakan tamu Allah. Dan itu merupakan panggilan Allah. Dan ini merupakan jihad. Baginda saya waktu Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, dibatui di sendre burak-burak nih. Lalu nakana mai Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, inak kene tau pak malak-malakkan nampak lama. Nanti kamu bateku lakule hati, lakule berjihad, pergi berperang. Lalu Nabi SAW bersabda, ikutlah jihad tanpa pertempuran, yaitu haji. Jadi haji ini merupakan, memang di samping merupakan ritual yang harus kita kuatkan keimanan kita, akidah kita, ibadah haji ini juga ibadah sosial, ibadah bahkan dimensi politik. Karena banyak jamaah-jamaah haji dulu waktu tempo-tempo Belanda, waktu haji ternyata dia lebih kuat untuk bisa melawan Belanda. Dan tokoh Muhammadiyah yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu setelah 2 kali berangkat haji, dia kembali menghimpun kekuatan untuk melawan penjajah. Sehingga gelaran-gelaran haji yang bapak-bapak raya selama ini sudah ke tanah suci itu adalah pemberian dari Belanda. Karena dia ngaji. Dan banyak orang kadang dia pun dari undangan tidak dituliskan haji. Padahal haji itu adalah merupakan rukun Islam yang kelima, yang amalan-amalannya itu harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang haji ini ada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena al-hajju mabrur laisa lahu jasaan illal jannah. Jadi
haji mabrur balasannya itu adalah surga. Tapi kan ada juga karena haji memang maki rioluan tenana pakai mai haji. Batuan karena amalan-amalan haji ini bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah berangkat ke tanah suci atau bergelar haji, tapi ciri-ciri dari al-mabrur itu ada dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hajju mabrur laisa lahu jasaan illa al-jannah. Qila ya Rasulullah wa ma birru? Qala sallallahu alaihi wasallam it'amut ta'am wa tibul kalam. Di riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi it'amut ta'am wa sa'us salam. Jadi yang dimaksud dari haji mabrur itu adalah di samping balasannya sebagai surga, itu adalah merupakan tanda bahwa dia orang itu telah berbuat baik. Albir, kebaikan. Kebaikan itu dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang senantiasa memberi makan kepada orang lain, dan orang yang senantiasa mengucapkan ucapan yang baik. La jidalu wala fusuka, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata jorok. Walaupun di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Tiada itu bawang kebajikan, dengan tunikana kebajikan bawang ampadalekan ni mai ni antur pantari talau atau andai. Tapi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wa kitabi wal nabiyina wa atal mal ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnus sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamus salah wa atuz zakah wal mu'minuna biyahdihim iza ahadu was-sabirina fil ba'sya'i wad darai wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi kebaikan itu adalah bagaimana kita beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang paling dicintainya kepada kerabat, keluarga. Kemudian kepada anak yatim, kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, kepada peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya serta melaksanakan sholat. Ini urutan melaksanakan sholat itu jauh ke bawah, urutan ke-8. Kemudian menunaikan zakat, orang-orang yang senantiasa menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, surga yang dijanjikan bagi haji mabrur itu ada 4 kriteria. Orang yang dirindukan oleh surga itu 4 syaratnya. Al jannatu mustaqatu ilal arba' nafarin ta'alil Qur'an wa hafizil lisan wal mut'imil ji'an wa sawmi fi syahri Ramadan. Jadi orang yang telah meraih haji mabrur itu jannah, surga, dan ciri-cirinya bisa kelihatan. Yang pertama, ta'alil Quran. Orang-orang yang sudah menunaikan haji, orang-orang yang telah melakukan rukun Islam yang kelima itu tidak pernah lagi meninggalkan baca Quran.
Di dalam Al-Quran itu ada 2 ayat, ikra dengan utlu. Dalam pengertian terjemahan Kementerian Agama itu sama-sama bacalah. Ikra, bacalah. Ikra yakra'u qiraah. Di situ membaca kaidah-kaidah bacaan, ada hukum-hukum bacaan, panjang pendek, qalqalah, alif lam, nun mati, itu qiraah. Tapi kata utlu yang berarti bacaan itu utlu yatlu tilawah. Ada 3 makna dari membaca Al-Quran itu. Yang pertama, di samping membaca, memahami artinya, dan ketiga mengamalkan isinya. Jadi orang yang meraih haji mabrur itu sudah mengamalkan Al-Quran. Apa yang kita baca itu yang jadi pikiran. Apa yang jadi pikiran itu yang jadi perbuatan. Apa yang menjadi perbuatan itu yang menjadi karakter. Jadi punna saling habeta, saingan marahi dibaca ini jadi pikiran. Punna jadi pikiran jadi panggaukan. Landra jadi panggaukan ini disifatkan karakter. Tapi kalau Al-Quran yang dibaca, itu yang akan menjadi pikiran kita, itu yang akan menjadi perbuatan kita, dan itu yang menjadi sifat kita. Jadi yang berjalan ini Al-Quran di tengah-tengah kita. Dan bukan hanya orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji dikatakan mabrur. Semua kita ini kaum muslimin. Yang kedua, wahafisil lisan. Orang-orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, menghujat. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada hari Allah, kepada dan hari akhir, itu hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa, diam saja. Ini mengenai lisan. Jangan kita bangga bahwa hajian orang sombong, bangga. Maka orang-orang yang haji mabrur itu dia tambah tawadu, tambah rendah hati, lisannya bagus, senyumnya bagus. Kemudian yang ketiga, wa mutmi'ul ji'an, orang yang senantiasa memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Ini fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kuna niat tahu naik haji, niat nikana manasik haji, mahal tahu nyori, bawa amplop. Padahal ini yang kita undang orang-orang yang miskin. Nah, bapak-bapak nanti pulang haji baru panggil itu orang-orang untuk makan di rumah bapak-bapak. Jangan ditradisikan ini budaya yang seperti ini membebani. Nanti orang datang nyori sebentar ganti lagi. Dia gilirannya ini apa? Ini tidak, bukan ajaran Islam ini. Tapi kita ikhlas kalau mau membantu, tidak perlu lagi mengharap. Tapi ini perlu masalah kita. Dan kita bapak-bapak ini yang punya keluarga, punya tetangga, kita sendiri jangan. Kita yang memanggil orang-orang miskin untuk makan di rumah kita. Nanti pulang haji baru panggil dia manasik. Itu. Yang terakhir adalah wasaumi fi sahri Ramadan. Memang di hadis ini dijelaskan bahwa kita banyak berpuasa. Ini puasa kita ini luar biasa ini di bulan-bulan haram ini. Ada puasa sudah lewat, puasa Arafah itu menghapus dosa kita 2 tahun. Dan satu lagi puasa kita ini menghapus dosa kita serta puasa Asyura di bulan Muharram. Dan ini yang harus kita biasakan. Puasa-puasa kita ini bukan hanya orang-orang yang telah menunaikan haji saja, puasa kita ini jemaah sekalian, mari kita rajin berpuasa. Jangan selalu kita rajin berpoya makan. Inilah yang membuat kita punya hati tertutup. Dengan begitu mengisi lambung kita dengan makanan, sehingga di malam hari kita malas untuk bangun lain karena kita sudah kekenyangan. Ini fenomena yang terjadi dengan masyarakat sehingga acara makan. Jangan kita beracara berpuasa. Mungkin masjid kita ini perlu ada dibuka saat buka puasa di masjid kita ini. Orang-orang pasti kita datang di sini lewat kita buka puasa di masjid. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa menyadarkan dan penting bagi kita kaum muslimin mengamalkan ajaran-ajaran Islam ini dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa qul qali hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
وكفى وأصلي وأسلم على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا حازم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.